Sarapan pagi penting tidaknya tergantung siapa yang nanya. Sesa nih yang nanya misalnya. Kalau saya sayang nanya nggak sarapan nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak punya penyakit, Mm-mm. tidak termasuk golongan-golongan yang wajib sarapan. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat. Masih untuk episode Kamu Sehat sampai hari ini masih bersama saya Sesa dan juga narasumber the one and only-nya Kamu Sehat, Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Boleh disapa dulu Dok San? Sapa Sesa dulu dok. Oh ya boleh. Halo Sesa. Halo Dr. Santi. Apa kabar Sesa? Kabar baik. Dok San apa kabar? Kenyang, wareg. Wareg, kenyang. Halo sahabat segar. Sonora. Semua disapa ini ya. Mudah-mudahan semuanya wareg. Wow, wareg itu apa? Coba diiniin dulu. Kenyang sejahtera. Nah, kenyang sejahtera, tidak ngantuk-ngantuk, tidurnya Iya. cukup seperti itu ya. Udah makan, pastinya udah sarapan, bikin semangat seharian, gitu ya. Iya nggak? Ini setuju berarti maksudnya ya? Setuju. Setuju. Karena kita memang hari ini mau ngomongin soal sarapan, Dokter Santi. Iya. Ngomongin soal sarapan, mau nanya dulu, Dok San, hari ini sarapan apa enggak? Tadi pagi maksudnya. Sarapan. Bener. Sarapan. Iya. Tanya dong, tanya balik. Sesa sarapan nggak? Enggak. Belum gajian ya? Masalah gajian nggak gajian juga memang nggak sarapan aja, memilih untuk tidak sarapan. Takut endut ya? Takut ke WC aja sih dok, Oh, nggak terbiasa. Cukup, bukan karena nggak cukup. Kalau sarapan jadi nggak cukup sampai tanggal gajian berikutnya gitu. Iya, itu juga bisa jadi alasan ya. Mungkin terima kasih sudah diperjelas juga Dok San ya. Ngomongin soal sarapan, tadi Dok San adalah tipikal orang yang sarapan di pagi hari. Nggak selalu sih. Oh nggak selalu. Nggak. Kalau bisa sarapan, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Kalau lapar sarapan. Oh, tergantung lapar apa enggaknya. Iya. Semudah itu ternyata sahabat Sonora ya. Tapi Dokter Santi, sebenarnya kan sarapan gak sarapan ini menjadi apa ya? Cukup perbincangan di banyak orang juga. Sarapan itu penting. Gak apa-apa lo gak sarapan. Sebenarnya sarapan tuh kayak gini. Kalau menurut Dokter Santi sendiri sebenarnya sarapan di pagi hari tuh penting atau gak penting sih? Sebetulnya untuk sarapan pagi penting tidaknya tergantung siapa yang nanya. Sesa nih yang nanya misalnya. Kalau saya sayang nanya nggak sarapan nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak punya penyakit, Mm-mm. tidak termasuk golongan-golongan yang wajib sarapan. Oh, nah untuk golongan yang wajib sarapan apa berarti? Siapa aja? Bayi, Oke. balita, Oke. kayak jauh banget kan Sesa kan? Dari kecil banget bener. Anak-anak Oke. jauh juga kan? Benar. Remaja jauh juga kan? Beda tipis. Tapi Ya lah jauh. masih. Oke, lanjut. Ibu hamil Masih jauh ke juga depan, kan? iya bener. Ibu menyusui jauh Jauh ke juga kan? depan, bener. Lansia Jauh jauh lagi lagi ke sono, kan? heeh. Nah, orang-orang yang punya penyakit, misalnya punya penyakit diabetes, dalam versi yang sering mengalami episode hipoglikemia alias gula darahnya ngedrop, itu sebaiknya sarapan. Oke. Terus orang-orang yang punya penyakit MAH, punya gangguan lambung, sebaiknya sarapan. Orang-orang yang punya penyakit-penyakit yang lainnya yang diwajibkan oleh dokternya untuk sarapan, sebaiknya sarapan. Di luar itu, kalau mau nggak sarapan, nggak apa-apa. Kemudian sarapan ini sebenarnya manfaatnya apa sih? Sebetulnya kalau ditanyakan sarapan itu manfaatnya apa, manfaatnya banyak. Oke. Ya, tapi tidak berarti manfaatnya banyak wajib dilakukan. Jadi untuk orang-orang yang sarapan itu sarapan dengan catatan ya, kualitasnya baik, jumlahnya cukup ya. Oke. Itu bisa menyediakan energi buat kita. Misalnya anak sekolah bangun tidur kan udah lapar dong, karena dari kemarin dari sepanjang malam Nggak terakhir makan kan ya. makan malam, habis itu kan tidur, begitu bangun kalau nggak sarapan sampai di sekolah mungkin konsentrasinya akan terganggu dengan bunyi konser di perutnya gitu. Terus karena gula darahnya rendah, mungkin kalau disuruh upacara agak-agak goyang tuh, Oh iya, agak merambai nyur, bintang-bintang merambai tuh. ke kiri ke kanan, terus Bener. gabruk jatuh gitu kan, Oke. pingsan. Nah, jadi untuk menyediakan energi yang bisa langsung digunakan. Oke. Kemudian juga menyediakan mood yang baik. Karena orang yang lapar biasanya uring-uringan. Oh iya benar, Ya kan? setuju, Coba sahabat setuju. Sonora, kalau lagi lapar disuruh mikir, boro-boro mikir Mau kan. garuk kepalanya nggak sih? Gitu kan. Jadi moodnya kurang baik. Mm-mm. Terus orang yang biasa sarapan itu biasanya punya punya gaya hidup yang lebih baik. Ini berdasarkan penelitian. Oke. Jadi
ujung-ujungnya karena dia punya gaya hidup yang baik, maka cenderung orang yang suka sarapan lebih sehat. Tapi apakah lebih sehatnya ini karena sarapan, karena biasa sarapan, atau karena orang yang sarapan biasa melakukan gaya hidup yang sehat, maka dia jadi sehat karena gaya hidupnya yang sehat gitu. Nah, ini yang sedang dicari Masih diteliti tahu. juga Iya, ya. masih diteliti. Nah, kalau untuk orang yang nggak sarapan, Dok? Kalau nggak sarapan sebetulnya nggak apa-apa, sepanjang tadi ya bukan golongan yang wajib, dia tidak punya penyakit apa-apa, dan dia tidak merasa terganggu dengan nggak makannya. Karena kalau misalnya dia nggak sarapan tapi kadar gulanya turun sudah terlalu rendah, dia kan nggak bisa mikir. Bener. Kalau dia nggak bisa mikir, dia tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan dengan lebih baik gitu. Selama itu tidak terjadi, mau tidak sarapan itu merupakan pilihan. Oh, sarapan adalah pilihan. Iya, walaupun kalau di dunia kedokteran anjurannya tetap Sarapan. makan teratur 3 kali sehari termasuk sarapan. Tetapi untuk sahabat Sonora yang mau memilih nggak sarapan, nggak biasa sarapan gitu, sepanjang bukan golongan yang wajib, nggak punya penyakit apa-apa dan tidak diwajibkan oleh dokternya untuk sarapan, nggak masalah. Nggak usah terlalu jadi kepikiran, aduh kayaknya belum sarapan deh gitu, terus jadi nggak enak gitu, aduh nanti gimana enggak. Oh enggak ya. Tapi Dokter Santi, ngomongin soal sarapan, waktu sarapan yang baik ini kapan? Kalau mau sarapan yang paling baik itu begitu buka mata, melek mata. Karena melek mata beda-beda ya. Ada yang buka matanya jam 4, betul, ada yang buka matanya jam 7, jam 10 juga masih terlalu pagi katanya. Nah, biasanya sarapan itu dihitung antara 1 sampai 2 jam setelah buka mata. Oh. Jadi tergantung buka matanya jam berapa. Kalau buka matanya jam 6 misalnya, berarti sarapannya antara jam 7 sampai jam 8. Antara 1 sampai 2 jam sesudah buka mata. Kalau brunch? Kan suka ada sebetulnya tidak terlalu baik. Karena kalau brunch itu dia mendekati waktu makan siang. Nanti akan mengganggu makan siangnya. Mengganggu nafsu makannya. Mengganggu mungkin gulanya masih belum terlalu rendah, udah ditambah lagi gitu. Tapi kalau mau pun sepanjang pilihan makanannya baik, nggak masalah. Ngomongin soal sarapan, tadi kan katanya 1 sampai 2 jam. Terus tadi kalau brunch sebenarnya nggak baik-baik juga. Kalau sebenarnya pengalaman dari saya aja sih, kan nggak bisa sarapan. Nanti baru makan adalah di jam 12, jam makan siang. Kalau ada orang yang kayak gitu sebenarnya itu baik atau enggak? Tapi dia masih fine-fine aja sampai sekarang, Dok. Sepanjang dia nggak punya penyakit dan nggak punya resiko untuk menderita penyakit yang macam-macam, dan dia tidak mengalami gangguan, baik gangguan fisik maupun gangguan kemampuan untuk kemampuan untuk berperformanya, nggak ada masalah. Oh, jadi balik lagi karena pilihan tadi. Iya, jadi memang anjuran yang umum tetap makan 3 kali sehari, snack 2 kali sehari. Tapi itu berlaku untuk kebanyakan orang. Saya kan orang yang ini kan unik. Jadi untuk orang-orang yang unik yang ingin melewatkan waktu sarapan, sepanjang itu tidak mengganggu, sepanjang itu bukan golongan yang wajib tadi sarapan di awal, wajib sarapan, sebetulnya tidak terlalu membawa banyak masalah kesehatan. Karena ternyata penelitian mengatakan seperti itu. Nah, untuk menunya ada pembedaan nggak sih, Dok? Ini menu untuk sarapan si anak kecil, menu untuk sarapan si siapa gitu, ada beda-bedanya nggak sih menu sarapan? Ya sebetulnya tergantung teksturnya. Karena kalau bayi dengan remaja kan teksturnya udah pasti berbeda kan. Bayi mungkin nggak mungkin makan rendang ya. Mungkin saya kecilnya makan rendang, bisa aja sih. Makan kerupuk, Dok. Belum ada gigi makan kerupuk. Dimut-mut gitu karena belum ada gigi kan. Jadi tekstur makanan tentu berbeda sesuai dengan pertumbuhan gigi dan kadar perbandingan. Ya otomatis bayi kan makan nggak mungkin sebanyak remaja misalnya. Jadi jumlah proporsinya bumbu-bumbunya juga mungkin anak-anak nggak boleh terlalu banyak yang pedes gitu karena terlalu banyak kan terlalu merangsang bisa mengganggu lambungnya gitu. Ngomongin sarapan ini sebenarnya banyak ya sahabat Sonora, tapi mungkin pertanyaan dari sebagian besar orang yang
suka sarapan. Sarapan apa sih dok yang sebenarnya yang sehat dan juga enak untuk dimakan? Ini pertanyaan yang sebenarnya gampang, Tapi susah. tapi bukan susah sih sebenarnya. Apa? Banyak yang tidak mau mengimplementasikannya. Apa itu? Misalnya gini, orang kalau sarapan, kalau pagi itu kan maunya yang ringkes-ringkes. Biasanya apa coba? Roti misalnya. Teh manis. Iya, sarapan hanya teh manis. Teh manis itu isinya gula sama air. Kurang, proteinnya mana? Oh, kalau susu doang sama aja. Kalau susu baru protein, karbohidratnya mana? Oh. Jadi kalau bisa lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, komplit. Sebenarnya bisa diakalin. Misalnya mau roti, ya udah roti kasih telur rebus atau dada ayam ditumis atau direbus, templokin, kasih selada misalnya, kasih tomat, kasih ketimun, sarapan sehat sudah. Oh. Karena ada karbohidratnya dari roti, ada Proteinnya proteinnya juga. ada sayur, komplit.